Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah keterampilan membaca yang beranggotakan pertama saya Ikhwanul Ilmi, yang kedua Muhammad Raihan Ramadhani, dan yang ketiga Muhammad Nur Ihsan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi strategi membaca. Untuk memanfaatkan waktu kita kali ini, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Mungkin ada dari beberapa teman-teman masih mempertanyakan apa itu sebenarnya strategi dan bagaimana kaitannya dengan kegiatan membaca. Strategi adalah rencana atau cara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan membaca adalah kegiatan berbahasa yang secara aktif menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Nah, dari kedua pengertian ini kita dapat mengkolaborasikan keduanya bahwa strategi membaca adalah cara atau teknik dalam membaca yang bertujuan untuk menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Baik teman-teman, strategi membaca digunakan pembaca untuk memperoleh pesan dari bacaan yang dibaca. Pembaca yang baik akan sering menggunakannya ketika melakukan kegiatan membaca. Mereka menggunakan strategi itu ketika sebelum, selama, dan setelah melakukan kegiatan membaca. Nah, dari sini timbullah pertanyaan, apakah penting kita memiliki strategi membaca? Saat ini banyak orang yang enggan membaca karena mereka kurang menyadari pentingnya membaca dan terpengaruh mitos-mitos yang buruk mengenai membaca. Sebenarnya mitos-mitos yang buruk itu salah, dan mitos-mitos yang buruk tersebut harus digantikan dengan mitos-mitos yang baik. Kita juga harus memiliki strategi membaca untuk memudahkan proses membaca kita. Strategi membaca sangat diperlukan dalam membaca. Pembaca harus mengetahui strategi membaca yang sesuai dengan potensi membaca mereka. Jadi, jika ditanya pentingkah seseorang memiliki strategi membaca, jawabannya pastilah penting. Karena hal ini menyangkut dengan proses teknik atau cara penyerapan informasi dari bahan bacaan yang dibaca. Selanjutnya, dalam strategi membaca tentu saja memiliki faktor-faktor, baik itu faktor pendukung ataupun faktor penghambat. Dalam faktor pendukung ada beberapa poin yang harus dimiliki pembaca. Di antaranya, yang pertama minat atau gairah hati untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, motivasi atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan membaca. Dan yang terakhir, konsentrasi atau fokus dalam bacaan yang dibaca. Kemudian ada juga faktor penghambat strategi membaca. Lagi-lagi ada beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam kegiatan membaca, yaitu kurang minatnya untuk membaca, kurang menyadarinya pentingnya membaca, dan adanya mitos-mitos yang buruk tentang membaca. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis strategi dalam membaca, yang terdiri dari strategi button up, yang kedua ada strategi top down, dan yang terakhir ada strategi campuran. Yang pertama saya akan menjelaskan strategi button up atau strategi bawah atas. Dalam strategi button up, pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan yang paling rendah menuju ke yang lebih tinggi. Pembaca model ini mulai mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frase, kalimat, dan terus bergerak ke tataran yang lebih tinggi, sampai akhirnya memahami isi teks. Pemahaman ini dibangun berdasarkan data visual yang berasal dari teks melalui tahapan yang lebih rendah ke tahapan yang lebih tinggi. Menurut Klein dan kawan-kawan dalam Rahim 2011 halaman 36. Dalam strategi ini, pada umumnya digunakan dalam pembelajaran membaca tahap awal atau untuk orang yang baru belajar membaca. Berikutnya ada strategi atas bawah atau top down. Pada model membaca top down atau yang dikenal model membaca atas bawah, terlebih dahulu pembaca memiliki kemampuan menebak atau mengira-ngira makna atau maksud apa yang terdapat dalam sebuah bacaan. Misalnya, bila si pembaca mengetahui tentang ilmu politik, kemudian ia membaca buku tentang politik,
maka si pembaca tersebut akan berpikir terlebih dahulu, kira-kira apa yang akan dibahas dalam buku tersebut sebelum membacanya. Bila proses membacanya berlangsung, si pembaca tidak akan mengalami banyak kesulitan tentang makna yang dimaksud oleh penulis buku, karena si pembaca sudah memiliki pengetahuan tentang ilmu politik menurut Rahma tahun 2013. Berdasarkan proses tersebut, jelaslah bahwa model top-down dimulai dari proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Menurut Rahma dalam halaman 201. Berikutnya ada strategi campuran. Dalam strategi campuran, pembaca menggabungkan antara strategi top down dan strategi bottom up. Contohnya, seorang guru harus mampu mengajarkan kepada anak muridnya yang baru belajar membaca mengenai pemahaman dari tahap awal sampai ke tahap yang lebih sulit, mulai dari mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa, kalimat, dan terus bergerak ke tataran yang lebih tinggi. Tetapi, seorang guru juga harus memiliki kemampuan menebak atau mengira-ngira makna atau maksud apa yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model strategi membaca jenis SQ3R. Sebenarnya, ada banyak jenis model strategi membaca, tapi dalam video ini saya akan menjelaskan strategi membaca SQ3R yang terdiri dari survei, question, read, recite, dan review. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada langkah-langkah survei. Pertama, bagian pendahuluan yang perlu dibaca, sampul luar dan dalam yang terdiri dari judul, pengarang, dan penerbit. Berikutnya, membaca kata pengantar atau pendahuluan yang terdiri dari tujuan, gambaran umum isi buku, dan sistematikanya. Selanjutnya membaca abstrak atau tinjauan buku atau ringkasan isi karangan. Dan yang terakhir ada membaca daftar isi dan daftar singkatan. Berikutnya ada question, yang terdiri dari langkah-langkah merumuskan pertanyaan. Pertanyaan yang bersifat umum dapat digali dari halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya, merumuskan pertanyaan yang bersifat khusus dapat digali dari bab, subbab, dan lain-lain. Dan yang terakhir, merumuskan pertanyaan dengan 5W plus 1H atau filosofis. Yang ketiga ada read. Langkah-langkahnya, selama membaca, pusatkan pikiran untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Selanjutnya, membaca dapat bersifat fleksibel dan luas, serta perhatikan pula pembacaan tabel, grafik, serta peta. Yang keempat ada recite. Langkah-langkahnya, ceritakan kembali jawaban yang Anda peroleh dengan bahasa Anda sendiri. Sebaiknya ditulis di bawah rumusan pertanyaan. Dan yang terakhir ada review. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Mengecek atau melihat kembali bagian tertentu. Bagian tertentu saja yang dianggap penting seperti subjudul, subbab, gambar, tabel, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi umum membaca. Jadi tidak hanya strategi berupa teori ataupun strategi berupa teknik, tapi juga ada strategi-strategi yang dapat kita terapkan juga pada saat membaca. Dua di antaranya ada active reading atau membaca secara aktif dan critical thinking atau membaca secara kritis. Active reading sendiri dapat kita terapkan melalui cara yang pertama, fokus pada pertanyaan. Jadi sebelum kita membaca, kita harus memiliki tujuan ataupun apa yang ingin kita cari pada buku teks bacaan tersebut. Yang kedua ada manfaatkan daftar isi dan indeks. Jadi kita dapat memanfaatkan daftar isi dan indeks tersebut guna menuju informasi yang kita tuju yang dapat menghemat waktu kita dalam membaca. Yang ketiga ada previewing atau kilasan. Jadi kilasan ini memberikan gambaran secara umum dari suatu bacaan tersebut. Yang keempat ada skimming atau membaca cepat. Skimming sendiri dapat mengetahui lokasi suatu informasi secara spesifik
dari sejumlah materi bacaan. Yang kelima, mencatat. Jadi mencatat di sini kita secara aktif dengan bersikap selektif dan tidak menulis semua informasi yang kita dapatkan. Dan yang terakhir ada membahas catatan yang dapat mengingat dan mengulas bagian-bagian yang sudah kita tentukan ataupun sudah kita baca barusan. Yang kedua tadi ada critical reading atau membaca secara kritis. Jadi dengan cara yang pertama, bandingkan fakta dengan interpretasi penulis. Jadi sebenarnya tidak semua tulisan itu adalah fakta. Jadi terkadang tulisan itu bersifat referensif dari cara pandang dan fakta yang dipilih untuk argumen penulis tersebut. Yang kedua ada sebuah kata atau kalimat memiliki makna yang bukan hanya tekstual. Atau dalam artinya pentingnya interpretasi. Jadi tidak hanya kita mencari makna, tetapi juga kita mempertanyakan apa yang ingin ditulis dan apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis pada tulisan tersebut. Seperti apakah menunjukkan contoh dan berargumen bahwa pendapatnya benar, lalu kita dapat menyimpulkan maksud sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya ada manfaat penerapan strategi membaca. Tentunya kita dapat menerima manfaat pada strategi membaca berupa memudahkan dalam proses membaca, memudahkan untuk memahami inti bacaan yang kita baca, memudahkan untuk menyerap pesan dan informasi bacaan yang telah dibaca, membantu memusatkan perhatian pada saat membaca, membantu konsentrasi dan pemahaman, membantu dan menentukan apakah buku tersebut sesuai dengan keperluan kita, dan membuat kita lebih fleksibel dalam membaca. Dapat juga membuat hasil belajar kita lebih efektif dan efisien, juga dapat menumbuhkan minat untuk membaca. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 sajikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom komentar. Salah hilah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.